Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Salam edukasi, salam inspirasi, salam super ternak untuk para peternak. Kali ini Kang Roy akan berbagi tips bagaimana persiapan langkah-langkah bagi para peternak yang ingin memulai ternak entok. Apa yang perlu dipersiapkan, apa yang perlu dilakukan untuk memfasilitasi entok yang akan kita pelihara. Simak sampai selesai ya teman-teman. Mari kita bahas satu persatu. Nah, ini kandang penampungan DOE. Ini khusus para peternak entok yang ingin ternak entok sistem pembibitan. Yang pertama yaitu para peternak bisa mempersiapkan kandang DOE atau kandang box seperti ini. Penampungan anakan entok, nah ini perlu dilakukan atau perlu dipersiapkan. Penampungan kandang entok atau kandang box atau kandang brooding. Nah, ini perlu teman-teman. Dan wajib kita miliki apabila kita ingin memiliki atau ingin menekuni usaha di bidang peternakan entok seperti ini. Kandang box seperti ini, kandang brooding, kandang penampungan DOE atau anakan entok. Nah, ini perlu dipersiapkan. Ini bagi para peternak entok sistem pembibitan. Nah, ini perlu ya teman-teman, dan ini wajib lah. Karena kalau tidak memiliki kandang DOE penampungan seperti ini, nanti kita mau taruh anakan entok setelah kita panen itu kita taruh di mana, sehingga hal ini wajib kita persiapkan, kita lakukan. Nah, yang pertama kita bisa menyiapkan hal seperti ini, kandang brooding atau kandang panggung atau kandang buat penampungan DOE, entah di lantai tanah maupun di lantai atas atau panggung. Nah, yang kedua yaitu pasti kandang indukan. Nah, kita masuk teman-teman. Kandang indukan seperti ini. Kandang indukan untuk ukurannya itu menyesuaikan populasi atau menyesuaikan popularitas entok yang akan kita pelihara. Populasi entok yang kita pelihara itu ada berapa, ukurannya menyesuaikan. Kalau secara standar, secara pengalaman Kang Roy, untuk ukuran 3 meter, panjangnya 3 meter, lebarnya itu 1,5 meter, itu bisa mampu untuk satu jantan 3-5 betina. Ukuran 3 meter, untuk lebarnya 1,5 meter atau 2 meter, tergantung entok yang akan dipelihara itu entok lokal atau entok Rambon atau entok jumbo. Nah, itu berbeda-beda. Yang pasti kalau teman-teman ingin persiapan ternak entok, yaitu yang kedua yang harus dipersiapkan kandang indukan. Kandang indukan untuk lantainya itu bebas, mau menggunakan lantai tanah seperti ini, mau menggunakan lantai cor, mau menggunakan lantai alasnya pasir dan lain sebagainya, atau sekam padi atau grajen kayu dan lain sebagainya, bebas, sesuaikan keinginan dan pengetahuan masing-masing. Nah, urutannya pertama tadi yaitu menyiapkan kandang penampungan DOE. Kita persiapan teman-teman biar tidak kebingungan nanti ketika sudah menetas. Kedua yaitu kita siapkan kandang indukan. Mau menyiapkan kandang indukan terlebih dahulu atau menyiapkan kandang DOE terlebih dahulu, bebas, sesuaikan kemampuan masing-masing teman-teman. Yang pertama yang harus dilakukan para peternak yaitu hal tersebut, persiapan kandang DOE dan kandang indukan entok. Yang kedua yaitu petarangan teman-teman. Petarangan ini wajib sekali. Jadi yang Kang Roy jelaskan ini komponen penting atau wajib yang harus dilakukan para peternak apabila ingin menekuni budidaya entok. Jadi tidak boleh dilewatkan. Ada beberapa hal, simak sampai selesai agar teman-teman tidak salah penangkapan informasi ini. Yang kedua yaitu petarangan. Petarangan yang pasti sifatnya wajib teman-teman, karena kita ternak entok sistem pembibitan. Yang pasti kita akan bisa untung ketika kita bisa panen anakan entok. Yang pasti fasilitas petarangan ini wajib dilakukan. Petarangannya model seperti ini, petarangannya model seperti itu, ataupun petarangannya model di bawah menggunakan batako, bata ringan dan lain sebagainya, bebas juga. Tidak ada patokan atau kewajiban, sesuaikan kemampuan kalau untuk hal tersebut.
Yang pasti yang harus dilakukan para peternak yaitu menyediakan petarangan. Jadi Kang Roy itu tidak pernah memaksa ya teman-teman, harus petarangannya model begini, petarangan harus menggunakan triplek, menggunakan batako, bataringan dan lain sebagainya, tidak ada. Yang pasti berikan petarangan modelnya seperti apa, sesuaikan kemampuan masing-masing. Nah, setelah petarangan, yang pasti untuk hal tersebut petarangannya harus diberikan teduhan atau atap agar tidak kehujanan atau kepanasan. Nah, ini juga penting, wajib teman-teman. Kalau tidak ada atap, nanti ya percuma kita memberikan petarangan, percuma karena sama aja terkena hujan. Jadi atap ini komponen satu paket dengan petarangan. Satu paket dengan petarangan. Mau menggunakan gavalum, nah ini menggunakan gavalum ya teman-teman. Mau menggunakan gavalum, mau menggunakan genteng seperti ini, genteng seperti ini. Nah, genteng seperti ini bebas juga, tidak ada masalah. Mau menggunakan plastik pun juga tidak apa-apa, sesuaikan kemampuan masing-masing. Yang penting tidak kehujanan. Dah cukup itu dari Kang Roy teman-teman. Kalau untuk masalah atap, jadi tidak ada paksaan atau tidak ada kewajiban mau atap genting, gavalum, plastik dan lain sebagainya, paranet atau apapun. Yang penting tidak kehujanan. Nah, yang paling utama itu tidak kehujanannya teman-teman. Jadi manfaatnya itu ada atap tidak kehujanan, tidak kepanasan. Kalau masalah menggunakan genting, gavalum, esbes dan lain sebagainya itu sesuaikan kemampuan dan keinginan masing-masing. Karena hal tersebut juga membutuhkan modal teman-teman. Nah, setelah hal tersebut kita lakukan, komponen selanjutnya, komponen tambahan atau komponen pendukung, teman-teman bisa memberikan kolam. Kandang entok ada kolam itu lebih bagus, kandang entok tanpa kolam itu juga bagus. Jadi ya ada min plusnya sendiri-sendiri teman-teman. Tapi kalau teman-teman tanya kandang entok itu bagus dipakai diberikan kolam atau tidak, ya Kang Roy pasti jawab bagus diberikan kolam karena ada manfaatnya tersendiri. Kalau tidak dikasih kolam, apakah bagus juga? Tidak apa-apa kalau memang kita belum mempunyai biaya untuk membuat kolam. Kalau dikasih bak, bagaimana? Silahkan saja, tidak ada paksaan atau larangan teman-teman. Karena ini masalah modal ya teman-teman, masalah kemampuan masing-masing. Mau dikasih bak, mau dikasih kolam cor, mau dikasih kolam, bebas. Yang penting ada air minum. Nah, itu teman-teman. Kita cari hakikatnya terlebih dahulu. Apa sih manfaat kolam? Apa manfaat air? Nah, yang penting itu kita bisa menghidupi entok, yaitu tidak kekurangan air minum. Agar entok tidak kehausan. Ada kolam bisa menambahkan manfaat agar entok bisa berenang. Agar entok tidak stres. Agar entok bisa mengoptimalkan penetralan suhu pada proses pengeraman seperti ini. Nah, ada min plusnya sendiri-sendiri. Tinggal para peternak itu menyesuaikan finansial masing-masing. Nah, komponen tersebut itu sangat penting sekali teman-teman, dan itu wajib dilalui atau harus dilakukan para peternak. Yang pertama yaitu persiapan kandang indukan dan kandang DOE atau kandang box atau kandang panggung atau kandang lantai tanah. Yang penting kandangnya itu terpisah antara DOE atau anakan entok dengan indukan entok. Itu yang harus dilakukan para peternak apabila ingin memulai ternak entok. Yang kedua yaitu petarangan dan atap. Nah, ini satu paket teman-teman. Petarangan dan atap itu satu paket. Mau petarangan model apa, menggunakan batako, bataringan, triplek, genting dan lain sebagainya bebas. Atapnya juga bebas, menggunakan genting maupun menggunakan esbes, gavalum juga bebas. Tidak ada paksaan atau permasalahan. Yang penting tidak kehujanan dan tidak kepanasan teman-teman.
Yang selanjutnya yang terakhir yaitu kolam. Ini faktor pendukung teman-teman, fasilitas pendukung. Kandang entok dikasih kolam itu bagus sekali ada kolam, manfaatnya luar biasa. Kandang entok tanpa kolam juga tidak apa-apa, yang penting ada air untuk entok berkembang biak setiap hari, agar entok tidak mati, agar entok tidak kehausan, tidak dehidrasi dan lain sebagainya. Nah, itu komponen yang sangat penting sekali ya teman-teman, tidak boleh dilewatkan, tidak boleh ditinggalkan, harus dilakukan para peternak apabila ingin budidaya atau menekuni bidang peternakan entok ini. Kandangnya mau umbaran, mau kandang sekat, mau kandang semi umbaran, semi apapun, bebas, sesuaikan lahan wilayah masing-masing. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman. Informasi yang sangat singkat, informasi yang sangat penting bagi para peternak yang harus diketahui agar bisa menekuni budidaya entok, bisnis ternak entok secara maksimal, agar bisa berkembang secara pesat dan pastinya menguntungkan bagi para peternak semuanya. Itu persiapan yang harus dilakukan para peternak. Selain itu, para peternak juga bisa memberikan persiapan bank pakan. Nah, seperti azula di depan itu teman-teman, seperti budidaya azula. Nah, itu digorong-gorong azula, di sampingnya itu di kolam juga azula, di konten kangro yang lain bisa dicek juga. Jadi bank pakan itu juga penting. Kalau yang Kang Roy jelaskan di konten kali ini yaitu persiapan di dalam kandang, persiapan memulai ternak entok dari segi persiapan kandang teman-teman, yaitu ada kandang DOE, kandang indukan, ada petarangan, fasilitas atap, dan kolam. Nah, itu yang Kang Roy jelaskan di konten kali ini, yaitu persiapan ternak entok yang terutama dari segi persiapan fasilitas kandang. Apa yang kita lakukan, apa yang kita harus buat entok yang kita pelihara agar bisa berkembang secara baik dan yang pasti bisa menampung hasil panen secara maksimal. Terima kasih, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Apabila video ini bermanfaat, share sebanyak-banyaknya dan like, subscribe agar channel ini bisa berkembang secara baik dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih, salam sobat ternak, salam inspirasi para peternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.